Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal PAS 1 Matematika untuk kelas 6. Soal yang pertama, ada 2 ekor semut yaitu A dan semut B. Kedua semut tersebut berada pada sebuah garis bilangan yang sama. Semut A mula-mula berada di titik -7. Kemudian berjalan ke arah kanan sejauh 12 langkah. Dari sini ya, -7. Langkah ke kanan 12. Langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ada di angka 4. Kemudian 12 angka 5. Oke. Kemudian semut B mula-mula berada di titik 3. Kemudian berjalan ke arah kiri sejauh 13 langkah. Nah, yang B dari 3 ke kiri. Nah, ke kiri berarti negatif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sampai di negatif 10. Berarti yang sama-sama dilalui A dan B. Nah, tadi ini dilalui A. Yang ini B. Berarti yang sama-sama dilalui adalah pada tempat ini. Dari negatif 7 sampai 3, mana yang benar? Oh, yang D. Oke. Nomor 2. Tabel berikut menunjukkan rata-rata suhu udara malam hari di beberapa kota pada bulan Oktober 2019. Urutan nama-nama kota tersebut mulai dari suhu terpanas hingga terdingin. Berarti kalau yang terpanas, negatifnya lebih kecil mana? Oh, ini nomor 1. Kemudian yang kedua, nah, 2 ini yang sesuai mana? Oh, sudah ada, berarti yang C. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nomor 3. Suhu udara di ruang pendingin daging mula-mula negatif 2. Suhu udara di ruang tersebut turun 3 setiap 40 detik. 40 menit. Berarti ini mula-mula negatif 2. Kemudian turun negatif ya nanti ya berarti. Oke, ini turun negatif 3 setiap 40 menit. Berarti kalau 4 jam berarti 4 kali 60 menit. 240. Nah, ini 40 ke 240 kali 6 ya. Maka ini juga dikalikan 6. Berarti negatif 18. Negatif 2 ditambah negatif 18. Hasilnya adalah negatif 20. Lanjut nomor 4. Sebuah gedung pusat perbelanjaan berlantai 17 mempunyai 5 lantai di bawah tanah. Meli mula-mula berada di lantai keempat gedung tersebut. Karena ada suatu keperluan, ia turun 7 lantai. Dari 4 turun dikurangi 7. Kemudian naik lagi, berarti ditambah 9. Letak Meli sekarang adalah di, nah ini negatif 3 ditambah 9. Hasilnya adalah di lantai 6. Nomor 5. Suhu di sebuah ruangan mula-mula negatif 21. Nah, dinaikkan berarti ditambah 9. Kemudian suhu diturunkan berarti dikurangi 7. Hasilnya ini negatif 12 dikurangi 7 lagi. Hasilnya negatif 19. Nomor 6. Hasil dari negatif 164 kali negatif 35 dibagi negatif 28. Nah, ini satu tingkat dari depan ataupun kita pakai langsung ya, dioperasikan. Ini negatif kita dalam kurung saja dibagi negatif 28.
Nah, ini bisa 28 kita ganti dengan 4 kali 7. 4 kali 7. Nah, 7 kita coret dengan ini. Dapat 5. Sedangkan 4 kita coret atau sederhanakan dengan ini. Dapat 41. Jadi hasilnya 41 kali 5. Sama dengan 205. Nah, sekarang tandanya. Negatif kali negatif sama tandanya berarti positif. Positif dibagi negatif. Hasilnya adalah negatif. Nomor 7. Hasil dari negatif 255 dibagi 5 ditambah negatif 45 kali 8 dikurangi negatif 185. Nah, ini kita hitung dulu ya. Perkalian campuran yang dihitung yang lebih kuat adalah pembagian ataupun perkalian. Ini kita hitung dulu. Ini hasilnya 25 bagi 5, 5, 5 bagi 5, 1. Tandanya negatif karena beda tanda. Ini juga karena beda tanda hasilnya negatif. 45 kali 8, 360. Kemudian ini dikurangi negatif, ditambah 185. Ini tandanya tambah. Nah, kita hitung ya. Negatif ditambah negatif. Negatif 411 ditambah 185. Yang besar dikurangi yang kecil. Tandanya mengikuti yang besar. Hasilnya adalah 226. Tandanya mengikuti yang angka besar, berarti negatif. Tidak ada pilihan jawabannya. Kita tandai angular saja. Lanjut ke nomor berikutnya. 8. Seekor katak berada di dalam dasar sumur yang kedalamannya 18 meter dari bibir sumur. Untuk dapat keluar dari dasar sumur, katak harus merangkak naik. Pada siang hari, katak dapat naik 6 meter. Ini 18 dalamannya berarti negatif. Merangkak naik berarti ditambah 6. Malam hari turun lagi, dikurangi 4. Ini hari pertama. Hari kedua, naik lagi 6. Malamnya turun lagi 4. Ini hari kedua. Demikian seterusnya. Jadi, waktu yang dibutuhkan katak tersebut untuk dapat keluar dari sumur. Berarti keluar hasilnya nanti berarti 0. Ya. Karena dia melewati bibir sumur. Jadi ini negatif 18 ditambah. Hasilnya ini kan 18 ya. Berarti kalau hasilnya nanti 0. Nah, ini 6 dikurangi 4 adalah 2. 2 kali berapa hasilnya 18? Kali 9 hari. Karena seharinya adalah 2. Maka perlu 9 hari untuk keluar dari sumur. Oke, nomor 9. Pak Abdullah mempunyai sebidang sawah yang luasnya 960 meter persegi. Dari sawah tersebut, 2/5 bagian ditanami jagung, 1/6 bagian ditanami kedelai, dan sisanya ditanami padi. Luas sawah yang ditanami padi adalah, nah kita bisa hitung yang ditanami jagung adalah 2/5 kali 960. Ini bisa kita sederhanakan. Dibagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 100. Ini sisa 4, 4 92. Ini hasilnya berarti 384. Kemudian yang kedelai. 1/6 kali 960. Dibagi 6 dapat 1, bagi 6 dapat ini 1, sisa 3, 36, 60. 160. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 4
4, 1, 4, 5. Nah, baru kita cari sisanya. Sisanya berarti 960 dikurangi 544. 6, ini kan meminjam 1, ini 8 ya. Jadi 3. Maaf, ini tetap 9. 4. C. Lanjut nomor 10. Berat mesin cuci seluruhnya 30 kg. Jika di dalam mesin cuci tersebut terdapat 15,5 kg pakaian kotor dan 5,875 kg air, maka berat bersih. Berat bersihnya berarti ini nanti dikurangi ya, berat seluruhnya 30 dikurangi 15,5. Kurangi dulu ya. Nah, 5. Kemudian ini mau minjam kan tadi 9, 4, ini minjam lagi. Berarti 1. Dikurangi 5,875. 25. Ini dipinjam jadi 4. Nggak bisa minjam lagi. Ini jadi 3. 13 dikurangi 5, 8. Aduh. 11. Bu Rizka membeli 7,6 liter minyak goreng. Sebanyak 5/8 bagian dari minyak goreng tersebut digunakan untuk memasak. Berarti kita cari 7,6 dikali dengan 5/8. Dapat 2. Kemudian yang ini bisa dibagi 2, dapat 4, dibagi 2 dapat 38. Ternyata bisa dibagi lagi, bagi 2 dapat 19, bagi 2 habis ya. 19/4. Itu untuk memasak. Kemudian membeli lagi berarti nanti 7, 6/10 digunakan tadi 19/4 itu 4, sisa 3/4. Membeli lagi berarti ditambah 1, 3/4. Nah, ini banyaknya minyak goreng yang dimiliki Bu Risa sekarang. Kita hitung bilangan utuhnya. 7 dikurangi 4 ditambah 1. 4 ya yang utuh. Sekarang yang pecahan. Pecahannya kita jadikan KPK-nya dari 10 dan 4 bisa 20 ya. Ini dikali 2, maka pembilang kali 2, 12. Kurangi. Ini kali 5, pembilang kali 5. Ditambah, ini juga kali 5. Maka hasilnya adalah 4, 12/20. Atau sederhanakan dibagi 4 ya. Sama-sama bagi 4 berarti 3/5. Lanjut nomor 12. Hasil dari 9 3/5 kali 0,75 dibagi 25% adalah, kita gunakan pecahan biasa. Ini 45 tambah 3, 48/5 dikali 75/100. Ini dibagi 25/100. Berarti langsung buka perkalian dan dibalik. Coret, coret. Ini sama 75 dibagi 25 dapat 1, bagi 25 dapat 3. Nah, sekarang kita bisa, ini sebenarnya bisa diubah jadi ini lagi ya, untuk memudahkan 48 kali 3. 9 3/5 kali 3. Berarti ini kali 3 adalah 27, sedangkan
3/5 kali 3 adalah 9/5. Bisa diubah 9/5 ini adalah 1, sisa 4/5. Satunya ditambahkan ke 27. Jadi 28, 4/5. Nomor 13. Rani mempunyai 2/3/4 meter pita putih dan 3,5 meter pita merah. Kedua pita tersebut disambungkan. Berarti kita tambahkan dulu ya. 3/4 itu 0,75. Ditambah 3,5. Hasilnya adalah 56,25. Nah, jika 60% dari pita yang digunakan untuk menghias kado, maka sisanya berarti 100% kurangi 60%. Jadi 40/100 kali ini 625/100. Kita sederhanakan, bagi 10. Kemudian ini bisa dibagi 25. Sama ini ya. Bagi 25 dapat 4. Sedangkan ini bagi 25 dapat 25. 4 corek lagi 4, sedangkan 4. Jadi hasilnya 25/10. 2,5. 2,5. Oke, nomor 14. Hasil dari 5 dikurangi 4/6 kali 1,4 dibagi 75%. Nah, ini dalam kurung kita hitung dulu. 5 itu sama dengan 4, 6/6. Ini pecahannya kita sesuaikan dengan yang ini. Ya. Dikurangi 4/6. Ini habis, tinggal pecahannya 6 dikurangi 1. Berarti 5/6. Dikali 14/10. Dibagi 75%. Diubah menjadi perkalian dan pecahan berikutnya dibalik. Nah, kita sederhanakan, bagi 10. Bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 1, 15 ya. Kemudian ini bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 7. Ini bisa bagi 5 dapat 2, bagi 5 dapat 3. Hasilnya 7 kali 2, 14, per 3 kali 3, 9. Jadikan pecahan campuran, dapat 1, sisa 5. Nomor 15. Hasil panen ikan di 2 kolam Pak Hadi berturut-turut 3,2/5 kuintal dan 2,85 kuintal. Sebanyak 30% dari ikan tersebut dibagikan ke tetangga sekitarnya dan sisanya dijual. Berapa ikan yang dijual? Berarti yang dijual sisanya yaitu 100% kurangi 30%, 70%. Terus total dari panennya adalah 2. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 3,4 ditambah 2,85. Hasilnya 5. Kemudian 4 tambah 82, menyimpan 1, 4, 6. Komanya di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Nah, sederhanakan, bagi 10. Ini bisa kita bagi dengan 25. Bagi 25 dapat 4. Bagi 25 dapat 25. 10 bagi 5 dapat 2. 25 bagi 5 dapat 5. 7 kali 5, 35. Per 2 kali 4, 8. Pecahan campurannya berarti dapat 4, sisa 3. Lanjut di nomor 16. Tali busur yang terdapat pada lingkaran di samping adalah, nah, tali busur itu menghubungkan titik yang ada di
tepi ya, tepi lingkaran dengan tepi lingkaran, tidak melalui titik pusat. Jadi berarti kalau ada O ini salah. Nah, yang benar berarti ini AB, ini C-nya 2, berarti yang satu kita ganti E ya. Nah, BE ini juga iya. ABBE, BC. BC kalau kita tarikan garis, ini juga sama. Tali busur, berarti yang benar adalah D. Pada gambar berikut yang menyatakan tembereng. Nah, ini gampang ya. Temberengnya berarti yang ini. B, kalau yang ini juring ya. Oke, lanjut di halaman di nomor berikutnya. 18. Juring terbesar yang dibentuk dari jarum panjang dan jarum pendek pada jam dinding. Nah, ini setiap satu angka ya, itu berarti 30 derajat. Kalau jamnya itu menuju ke 12. Berarti ini masih ada 30 ditambah. Kalau menitannya, menit, berarti dari 0 atau dari 12 ke 20. Itu 4 kali 30, 120. Yang ini jam 11 menuju ke angka 12 berarti 30 derajat. Sedangkan menitnya dari 0 ke 30 berarti 6 langkah, 6 kali 30, 180. Sedangkan ini 12 berarti 0 ada di 12, 10 hanya 1 langkah ya, berarti 30. Ini 0 ditambah menitannya 20. Maaf, ini 60. 20 dibagi 5, 4 kali 30, 120. Nah, yang paling besar berarti ini, B. Nomor 19. Jika PX sama dengan PY sama dengan 15. Ini titiknya ada di sini ya. Nah, ini 15, ini juga 15. Maka keliling bangun tersebut berarti 3,14 atau 314 per 100. Keliling berarti pi kali D. Diameternya berarti 30. Kita sederhanakan. Ini 314 dikali dengan 3. 942 per 10 belakang koma 1 angka. Nah, nomor 20. Yang diarsir. Ini jari-jarinya ini 14. Yang diarsir itu 3 per 4 lingkaran ya. Kali pi 22 per 7. Keliling berarti kali D, diameter. Diameternya berarti 2 kali jari-jari. Nah, kita sederhanakan, bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 2. Ini 4, sederhanakan dengan 2 dan 2. Hasilnya adalah 66. Lanjut untuk nomor 21. Sebuah roda yang berdiameter 80 cm berputar 75 kali. Jika pi sama dengan 3,14, maka jarak yang ditempuh adalah jarak berarti keliling lingkaran dikali berapa kali berputar, ini 75. Kelilingnya 3,14 atau 34 per 100 kali diameter. Diameternya 80 kali 75 kali. Sederhanakan, coret. Bagi 2 dapat 5, bagi 2 dapat 4, bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 15. Nah, 314 kali 4 kali 15. Silakan dihitung ya, hasilnya adalah 18840. Ini dalam senti. Kalau di meter berarti tinggal komanya maju ke depan ya. Senti, desi, meter. 22. Terdapat 2 lingkaran A dan B. Lingkaran A berdiameter 40 cm,
sedangkan lingkaran B berdiameter 60 cm. Perbandingan luas. Luas A sama B. P kali R. R-nya A adalah, kalau diameternya 40 berarti R-nya 20. B kali diameternya 60 berarti setengahnya adalah jari-jari 30. Nah, kita sederhanakan, coret, dibagi ya, sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama. Ini berarti 4/9. Tidak bisa disederhanakan ya, berarti perbandingannya 4/9. Oke, nomor 23. Sepotong kue bolu berbentuk juring lingkaran seperti gambar berikut. Nah, ini berarti jari-jarinya 30. Luas potongannya, ini 60 derajat. Berarti 60 dari, kalau total semuanya satu lingkaran penuh 360. Kali pi 314/100 kali, karena luas maka kali jari-jari, Oke, sekarang kita bagi 10. Nah, ini 3 kali 3 9 ya. 9 berarti ini dibagi 9 dapat 4. Nah, bagi 10 bagi 2 dapat 2, bagi 2 dapat 3. Kemudian ini bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 157. Hasilnya 3 kali 157. 471. Lanjut halaman 24. Bundan membeli selembar kertas karton berbentuk persegi panjang. Ukurannya 45 kali 38. Kertas tersebut kemudian dibuat lingkaran dengan diameter 40 cm. Luas kertas karton yang tidak digunakan, berarti sisanya. Nah, dikurangi ya, 45 ini luas persegi panjang dikurangi dengan luas lingkaran. Luas lingkarannya pi kali, ini diameternya 40 berarti jari-jarinya 20. 20 kali 20. Kita lihat. Yang ini hasilnya silakan dihitung ya nanti. 1710 dikurangi. Ini 314 kali 2 kali 2. Hasilnya 1256. Nah, didapat adalah 454. Oke, sekarang nomor 25. Gambar berikut merupakan jaring-jaring kubus. Jika sisi M menjadi sisi alas, ini alas, maka yang menjadi sisi atas adalah, nah antara alas sama atas itu ada sisi yang tegak. Nah, berarti let atau jeda satu sisi. Yang benar, kalau ini diberdirikan berarti yang tutupnya adalah H. Yang I sama J itu di samping, yang sisi tegak.